Bidah dan alasannya mengapa dilarang dalam Islam. Pertama, pengertian bidah. Secara bahasa etimologi, kata bidah berasal dari kata bada yang berarti menciptakan sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Allah berfirman, Allah pencipta langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 117. Secara istilah terminologi syari, para ulama mendefinisikan bidah sebagai segala perkara baru dalam agama yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran, As-Sunnah, atau ijma sahabat yang dikerjakan dalam rangka ibadah kepada Allah. Definisi ini membedakan antara bidah dalam urusan dunia yang mubah dan bidah dalam agama yang tercela. Yang dimaksud bidah di sini adalah dalam perkara agama atau ibadah. Namun yang bersifat sarana atau dunia, maka ini tidak tercela seperti masjid keramik, mikrofon, mobil, pesawat terbang, pengeras suara, dan lain sebagainya karena pada hakikatnya tidak merubah ibadah. Kedua dalil larangan bidah. Dari Al-Quran, 1 Quran Surah Al-Maidah, ayat 3 kesempurnaan agama, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Menambah ibadah yang tidak diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti menuduh agama ini belum sempurna. 2 Quran Surah An-Nisa ayat 80 wajib taat Rasul. Barang siapa taat kepada Rasul, maka sungguh ia telah taat kepada Allah. Dari hadits 1. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa mengada-adakan dalam urusan kami ini agama yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak. Kedua hadis riwayat An-Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi Syahih, setiap perkara baru adalah bidah, dan setiap bidah adalah sesat. 3. Contoh bidah dalam ibadah. Menetapkan bacaan di zikir tertentu pada waktu tertentu yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti zikir Asmaul Husna ya Allah, ya Rahman 500 kali, 1000 kali. Merayakan hari-hari keagamaan yang tidak pernah dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti maulid dalam bentuk ritual ibadah khusus, ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan imam mazhab. Perbuatan ini mengikuti ajaran agama lain. Hadits yang melarang menyerupai suatu kaum diriwayatkan oleh Abu Daud, menyatakan, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Hadits ini menjadi dasar larangan menyerupai ciri khas orang kafir atau disebut tasyabuh bil kufar. Mengkhususkan malam tertentu untuk syalat sunnah tertentu tanpa dalil, misalnya syalat malam Jumat khusus dengan bacaan tertentu. Mengadakan ritual tahlilan kematian dengan bentuk dan susunan tertentu yang diyakini bagian dari syariat, tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Keempat alasan mengapa bidah tidak diperbolehkan. 1. Mengubah kesempurnaan agama. Agama ini sudah sempurna, menambah berarti menuduh kekurangan. Kedua, merusak kemurnian ibadah. Ibadah adalah tauqifiyah, hanya sah jika ada dalil. Menambah cara baru merusak kemurnian ibadah. Ketiga, mendahului Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah kita lebih tahu cara beribadah daripada beliau dan para sahabat. Keempat, membuka pintu kesesatan. Sekali bidah dibiarkan, akan muncul bidah lain yang lebih jauh dari kebenaran. Kelima, amal tertolak. Hadits. Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. HR. Muslim. Amalan bidah sangat disukai iblis setelah kesyirikan dibanding kemungkaran lainnya karena pelakunya menganggap benar dan tidak mau bertobat. Sekecil apapun ajaran yang salah, jika dilakukan terus-menerus akan menjadi besar dan semakin besar dosanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membuat perkara baru dalam urusan kami ini yang tidak ada asalnya dari kami, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau beliau tidak pernah ajarkan, berarti itu bukan bagian dari agama. Semoga kita semua mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjauhi perkara bidah dan menjadi hambanya yang terbaik dalam iman dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like,
subscribe dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.